Mana saya data ini? Saya hanya mencet gini, kontak sini, dapat. Langsung kasih. Begitu rapat, kok cepet ya? Itulah keunggulan dari Inspektorat 3. Ada data intelijen yang kami miliki. Halo sahabat Tangguh, apa kabar hari ini? Kembali lagi bersama saya Ranti Kartika Ningrum Darmawan di podcast BNPB, di mana kita akan membahas beragam upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Karena update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Oke, dan hari ini kita akan membahas hal yang lebih spesifik lagi nih sahabat Tangguh. Karena tentunya dalam menjalankan penanggulangan bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB punya beragam program kegiatan yang tentunya berorientasi untuk pelayanan masyarakat. Namun tentunya pelayanan masyarakat ini tidak selalu berjalan mulus, bahkan kerap ditemukan adanya tindakan pelanggaran yang perlu sekali lagi untuk ditindaklanjuti penyelidikannya. Di mana dengan melakukan penyelidikan kita bisa membangun program kerja yang lebih akuntabel pastinya. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi karena kita sudah kedatangan narasumber yang paling kapabilitasnya itu tidak perlu dipertanyakan lagi nih di bidangnya untuk membahas bagaimana caranya kita bisa menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang ada dalam penyelenggaraan kegiatan yang ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Selamat pagi Bapak Saiful. Selamat pagi semua, salam sehat semua kita. Wih, gimana Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sehat tentunya. Bisa beraktivitas dengan baik. Waduh, alhamdulillah. Semuanya mantap. sahabat Tangguh juga harus semangat nih untuk menjalankan aktivitas sehari-hari ya. Betul. Nah, Pak, seperti yang sebelumnya Ranti sempat mention nih Pak Saiful, karena banyak sekali masyarakat maupun pegawai BNPB sendiri nih yang semungkin seringkali menemukan tindak-tindak pelanggaran ketika melaksanakan suatu kegiatan. Dan pastinya mereka sepertinya clueless gitu Pak, atau tidak mengetahui bagaimana cara untuk melaporkan atau menindaklanjuti hal-hal yang berhubungan dengan pelanggaran yang terjadi. Nah, kalau dari BNPB sendiri nih Pak, kita tuh sempat lihat bahkan Ranti pribadi ya Pak, sempat lihat itu suka ada whistle blowing system, ada bannernya nih Pak di tiap lantai itu. Nah, tapi mungkin gak banyak sahabat Tangguh bahkan pegawai BNPB sendiri itu yang memahami sebenarnya whistle blowing system itu apa gitu. Mungkin Pak Saiful boleh nih diceritakan. Oke, terima kasih Mbak Ranti. Ini luar biasa di acara podcast ini. Whistleblowing system itu merupakan tools yang mengakomodir untuk seseorang, dalam hal ini pegawai negeri, untuk melaporkan pengaduan apa yang menjadi yang pernah dilihat yang bersangkutan bahwa ada terjadi pelanggaran. Nah, BNPB sendiri sudah terbentuk sebenarnya whistleblowing system itu, WBS-nya nih ya. Karena sudah kami tuh di Inspektorat Utama sudah bekerja sama malah dengan KPK dan LKPP. Jadi semua apa yang ada yang diadukan itu akan kita kita akomodir dan kita akan laksanakan. Yang terpenting dari WBS ini adalah Bapak Ibu sekalian tidak usah takut. Semua apa yang diadukan akan dijaga kerahasiaannya. Yang semua yang ada di inspektorat pun tidak ada yang tahu siapa yang akan melaksanakan dan siapa yang akan menyimpan. Mungkin ada satu otorisasi saja. Yang pasti auditor inspektor utama itu di bawah sumpah untuk melaksanakan yang tadi disampaikan terkait dengan pengaduan pelanggaran dari pegawai negeri sipil yang ada di BNPB. Mungkin itu Ibu yang bisa saya jelaskan. Jadi jangan takut, berani berkata yang benar, menolak berkata tidak. Jadi katakan apa yang sebenarnya. Betul. Itu. Jadi ada kunci-kuncinya yang memang ya kita harus melaksanakan itu. Yang penting adalah
pelaksanaannya integritasnya kita harus kuat. Betul, berarti memang integritasnya yang harus ditanamkan di mana pegawai negeri khususnya BNPB ya Pak ya, Betul. untuk bisa berani untuk melaporkan dan berkata yang Ya, benar. betul. Karena kita tugasnya di BNPB yang pada saat ini itu cukup berat. Karena menangani bencana yang sifatnya kemanusiaan semua dan butuh uang yang cukup banyak pada saat ini. Padahal negara juga membutuhkan dana untuk pembangunan infrastruktur yang lain yang ada di Indonesia. Jadi semangat kita untuk merah putih. Betul. Nah, itu yang harus kita tanamkan dari Bapak Ibu sekalian nanti. Benar, bahwa ternyata dari satu pegawai negeri yang berani berkata benar, berbuat yang jujur, melaksanakan program kegiatan sesuai perundang-undangan, bahkan itu juga salah satu untuk membangun gimana cara ini negara kita bisa lebih efektif dalam melaksanakan atau menyerap maupun merealisasikan anggaran, Ya, seperti itu betul. Pak ya. Jadi artinya apa yang dilakukan itu sudah berakuntabilitas. Betul. Dari sisi keuangan dan kegiatan itu terlaksana dengan sesuai aturan lah. Bagian lebih mudahnya begitu. Iya, bahkan kalau sudah sesuai aturan, pasti dalam penyelenggarannya pun diharapkan lebih mudah ya Pak ya, dihindarkan dari segala hal-hal yang menghambat gitu Pak ya, karena memang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan untuk pengaduan di WBS sendiri nih Pak, sebagai Inspektur 3, pasti tentunya cukup ramah ya Pak telinganya terhadap berbagai macam laporan gitu ya, apalagi laporan yang masuk ke tools lewat WBS ini. Dan kira-kira tuh jenis laporan yang paling sering Pak ditemukan di WBS itu apa aja, dan kenapa sih WBS ini akhirnya menjadi suatu hal yang diperlukan oleh suatu instansi? Nah, banyak beberapa yang pengaduan nih, yang datang dari BNPB sendiri, yang sifatnya pengaduan memang. Yang kemudian juga ada yang dari luar BNPB. Semuanya itu udah dieksekusi dari ini. Nah, udah dieksekusi dan terbukti bahwa itu memang tidak benar. Nah, inilah yang menjadi kinerja kami di Inspektorat 3 untuk pelaksanaan tadi. Dengan terlaksana pengaduan yang ditindaklanjuti dengan audit itu menjadi hal yang luar biasa dan terbukti. Karena gini, sesuatu pelanggaran atau istilahnya kalau saya bilang gitu ya, fraud nih, bahasa fraud itu pasti tersembunyi, nggak akan tahu siapapun kecuali dirinya sendiri. Nah, makanya kalau ada sesuatu ditanya, misalnya Mbak Ranti ditanya, Mbak Ranti umurnya sekarang berapa? 50? Nggak mungkin kan? Pasti agak bongbong dikit apa diturunin dikit gitu. Nah, itu artinya kan orang akan melihat bagaimana. Nah, itu. Jadi WBS sendiri bagi inspektorat, khususnya BNPB itu penting sebenarnya. Kenapa saya bilang penting? Ini WBS ini akan apa? Mengkoreksi apa-apa hal yang akan berjalan. Makanya saya bilang pada saat ini WBS ini adalah satu bagian dari tools yang lain, merupakan bagian bagaimana pengendalian intern yang ada di BNPB itu berjalan. Nah, itu yang kita lihat, karena itu bagian dari CACM, continuous audit dan continuous monitoring. Nah, itulah yang penguatannya di situ. Karena dengan adanya CACM itu kan terbukti sekarang. Kenapa? Laporan keuangan kita udah 11 tahun WTP. Widih, tepuk tangan dulu sahabat Itu tangguh. makanya kan luar biasa BNPB tuh. Betul. Udah 11 tahun WTP, luar biasa itu. Saya bilang, wah ini hebat. Dengan umur yang berapa tahun sekarang itu ya? Iya, kita masih udah relatif 14 muda tahun, ya. betul. Relatif muda lah gitu. Kita artinya, lagi remaja Pak sekarang. Nah, itu dia, makanya remaja aja udah bagus gitu. Bener. Remaja yang berprestasi pastinya Pak ya pastinya. Itu mungkin itu ya Bu ya. Baik, dan kalau dari tindak lanjutnya nih Pak, pastinya kan ketika sudah melaporkan pastinya ada tindak lanjutnya. Apakah tindak lanjutnya itu berdekatan langsung atau bersinggungan langsung dengan si pelapor, atau bagaimana sebenarnya SOP mungkin yang dimiliki oleh teman-teman inspektorat dalam menindaklanjuti laporan yang ada di WBS ini? Ya, betul. Yang semua pengaduan itu rata-rata ditindaklanjuti dalam waktu kurang dari seminggu. Oke. Tapi tidak melulu tindak lanjut dengan audit, tapi dilihat dari bagaimana porsi pengaduan itu bagaimana. Kita begitu menerima pengaduan, kita telaah, kita rapatkan substansi yang diadukan sebenarnya apa. Itu yang paling penting, karena gini,
bisa saja pengaduan itu jadi kayak apa, menzolimi orang lain. Jadi kadang-kadang tidak benar juga gitu. Harus Jadi dicari faktanya cari ya, Pak, faktanya. Jadi begitu menerima pengaduan itu langsung kita mencari dengan kalau bahasa saya tuh data intelijennya bagaimana. Nah itulah yang keunggulan Inspektorat 3. Widih. Orang-orang tidak tahu, tapi saya tahu, termasuk Pak Kepala. Waduh, ini kayaknya Jadi ada banyak pada cerita saat di mana-mana rapat pun ya. jadi sudah terbukti tuh. Pak Kepala, ini gimana saya data ini? Saya hanya mencet gini, kontak sini, dapat. Langsung kasih. Begitu rapat, kok cepet ya? Itulah keunggulan dari Inspektorat 3. Ada data intelijen yang kami miliki. Jadi tidak semena-mena atau tidak gegabah menyatakan suatu ini bersalah tanpa adanya bukti. Betul. Itu. Jadi memang yang sulit pada saat pencarian fakta-fakta di lapangan, Pak, betul, ya, agar kita bisa melihat konteksnya itu lebih luas. Betul, gitu. betul emang. Wah. Jadi yang penting terbukti memang sesuatu itu dari CACM itu termonitor. Siapa berbuat apa, siapa yang bersalah, siapa akan bertanggung jawab. Itu yang akan terbukti itu nanti di situ. Berarti memang alurnya itu udah kelihatan, Pak, ya, di CACM ini. Kelihatan. Dan ini suatu hal yang baru nih, Pak, buat Rantikana. Tadi ada, ini menarik ya, CACM Continuous Auditing dan Continuous Monitoring. Nah, ini sebenarnya itu suatu, apakah memang menjalankannya juga sesuai dengan digitalisasi seperti whistleblowing system ya, karena kan itu juga tools lewat teknologi, Pak, ya, sehingga kita bisa melaporkan kejadian di lapangan melalui suatu platform gitu. Sedangkan kalau cara kerjanya si CACM ini sebelum sampai bisa kita menyajikan sebuah alur yang konteks yang lebih luas, Pak, ya, itu bagaimana sih, Pak, cara teman-teman inspektorat itu dalam mengelola isu-isu tadi? Oke, gini, CACM itu hal itu udah lama ya, cuma kalau di sini hal yang baru. Kalau bahasa gampangnya CA itu continuous audit itu dari sisi inspektoratnya. Oke. Nah begitu bicara continuous monitoring itu unit kerja. Oke. Nah yang sekarang akan dibentuk yang mudah-mudahan tahun 2023 terbentuk gitu ya. Di sini di BNPB itu banyak aplikasi-aplikasi kan. Oke. Aplikasi mulai terkait dengan logistik, terkait dengan kebencanaan, terkait dengan DSP dan lain-lain. Itu akan disatukan menjadi BNPB akan inspektor akan meminta satu corong artinya yang akan melihat semua kegiatan itu. Jadi pada saat itu mulai dari absen misalnya Bu Ranti bolos ketahuan nih tanggal sekian, nggak ada dokumen, nggak jelas kemana, itu bisa kelihatan nanti. Betul. Kan bisa dilaporkan langsung by ini ke Pak Kepala langsung. Penyerapan anggaran juga bisa. Itu dari sisi sisi unit kerja dengan menggunakan teknologinya. Tapi di satu sisi teknologi ada juga pedoman. Betul. Pedoman yang ada di inspektor utama, pedoman yang ada di unit kerja. Jadi itu dipadukan dan harus dilihat continuousnya adalah bahwa semua aturan atau SOP yang ada itu jangan sampai expired. Artinya sudah tidak zamannya lagi, harus diperbarui terus-menerus. Itu yang menjadi fokusnya. Nah, dengan CACM tadi terlihat bagaimana goals dari organisasi itu tercapai. Jadi tujuannya adalah supaya goals itu tercapai dengan tahapan atau SOP yang ada. Gitu. Jadi tidak serta-merta CACM, begini aja deh, begini, tidak. Ada tahapan-tahapan yang meyakinkan bahwa ini kan goals dari BNPB itu akan tercapai. Baik, memang kalau misalkan secara perumpamaan gitu, Pak, ya, bahwa ternyata CACM ini itu seperti kaca pembesar, Pak, ya, berarti ya dia betul. Bisa melihat konteks yang lebih luas untuk bisa melahirkan suatu langkah-langkah baru yang lebih efisien bagi unit kerja pastinya. Dan tentunya bukan hanya dari sisi kacamata inspektorat, Pak, ya, tapi justru dari unit kerja itu sendiri. Gitu, Pak, ya. Kalau bahasa saya itu bahasanya saya bilang helikopter view. Oh, helikopter view, benar. Baik. Kenapa helikopter view? Akan terlihat dari semuanya nih. Yang di sini misalnya di ruangan ini gitu, terlihat Pak Kabinnya lagi bengong ngeliatin TV-nya katanya kan gimana tuh kan bengong aja. Ternyata habis itu ngantuk, nggak tahu dia.
Jadi hal yang ya itulah helikopter view bisa kelihatan gitu gini. Wah ini ada asik deh. Wah, berarti memang unit kerja justru terbantu Pak ya dengan Betul. sistem ini. Bahkan jika misalkan unit kerja apalagi BNPB ya Pak, Betul. dengan tensi kita bekerja yang Tinggi. cukup tinggi gitu, Betul. dimana kita mungkin terkadang suka kurang melihat kembali pedoman yang kita Nah, punya itu gitu, dia. dan ternyata masih kurang sesuai nih dengan peradaban zaman gitu. Nah, Dan ada hal yang penting lagi. apa itu Pak? Itu yang terbukti nih dalam rapat-rapat. Tadi kan pedomannya tadi udah usang gitu, harus betul. diperbarui. Yang penting apa manusianya? Betul, kapasitas Ternyata SDM-nya. manusianya masih muda kan yang kayak Iya. Mbak Rianti. Ternyata apa yang digunakan pedoman yang lama. Betul. Jadi pemahamannya usang juga. Benar. Nah, itulah yang makanya pada saat sekarang dengan perubahan yang Dinamis Pak. dinamis dan cepat sekali, apalagi dengan teknologi sekarang yang lebih cepat lagi kan. Pada saat rapat itu saya pernah dengan Pak Ses, semua diberi di kesempatan berpendapat. Saya lihat cuma saya yang beda. Waduh. Saya menggunakan helikopter view. Betul. Jadi begitu bicara helikopter view, semua akan bingung. Kok Pak Saiful ke arahnya ke situ? Ya iya. Bapak tahu nggak posisinya itu harus melakukan A, B, C. Jangan langsung Z, saya bilang gitu. Jadi itulah yang harus diberi pemahaman. Dengan pemahaman itu berarti kan ada continuous dari sisi utama Iya. dengan unit kerja. Oke. Kalau saya bahasanya blended Ya. Blended dan mengawal unit kerja itu. Betul. Nah, agar kita pembahasannya bisa lebih seru lagi nih Pak, Ranti mau ngajak Pak Saiful main game, nggak apa-apa Pak ya? Boleh. Biar kita nih tidak terlalu dingin berada dalam ruangan ini, biar kita padahal panas udah ya. dingin juga ya. Udah Padahal dingin ini. Betul. Nah, sahabat tangguh, mari kita lanjut ke main di mitos dan fakta. Oke, siap. Mitos atau fakta. Oke. Nah, Ranti punya harta karun. Siap. Wah, ini nah, dia. inilah Kipas luar senjata. biasa nih kayaknya nih. Inspektorat punya CACM dan WBS, kalau tim studio punya kipas, Pak. Cuman buat main game aja. Nah, jadi nanti kalau misalkan pernyataan yang sahabat tangguh sajikan nih, ternyata jawaban itu fakta, boleh Bapak angkat kipas yang fakta. Tapi kalau ternyata pernyataan, itu salah tuh, keliru, berarti mitos. Oh gitu. Gitu. Boleh nih Bapak Yes. pegang ya, jangan sampai ketukar Pak ya. Hanya dipegang aja apa diangkat? Diangkat. Oh, Betul, itu benar-benar harus diangkat. Tapi yang terpenting jangan Ya, dibawa oke. pulang Pak ya. Oke, kita mulai dari mitos fakta yang pertama. Ya. Nah, ini dia nih, WBS merugikan hak pelapor. Jadi memang kayaknya tuh banyak mungkin Pak yang masih takut untuk melaporkan atau bersuara terkait kebenaran di lapangan gitu Pak ya. Karena mungkin masih belum mengetahui nih Pak hak-hak pelapor yang melaporkan lewat WBS itu seperti apa. Oh gini. Kalau dari Itu sisi merugikan ya. Dijawab dulu nih Pak, mitos atau fakta? Oh itu mitos Bu. Mitos. Nah, boleh mantap ini. Kenapa saya bilang mitos? Kenapa Pak? Karena yang pelapor itu akan pasti dilindungi. Oke. Undang-undangnya pun ada di situ. Jadi jangan takut melapor gitu. Karena apa? Menyampaikan sesuatu yang tidak benar untuk dijadikan benar itu pahalanya lebih baik, lebih bagus malah kan. Akan dampaknya tuh satu yang dilaporkan bisa berdampak tidak hanya bisa ke BNPB saja, bisa jadi keluar gitu. Betul. Semua bisa, karena proses dari yang apa di BNPB itu salah satu bagian saja dari proses yang ada di negara Indonesia. Betul, kita hanya sebagian kecil Pak dari Sebagian suatu kecil, sistem yang betul. besar gitu. Nggak bisa, makanya saya bilang pasti. Terus terang kenapa saya bilang mitos? Saya sudah benchmarking ya di Jiwasraya, kemudian Askrindo, Jasindo, kemudian Asabri, BNI 46, Bank BRI, Bank Mandiri, itu semua terkait dengan ini nggak ada yang takut. Oke. Tidak ada yang dirugikan juga. Lapor, karena apa? Yang melapor pasti akan sangat rahasia dan nggak ada orang yang tahu. Oke, berarti Itu memang jadi ini justru mitos memicu ini. keberanian sahabat tangguh Betul. dan juga pegawai di BNPB sendiri untuk ayo Betul. kita bisa sama-sama melaporkan hal yang Betul. benar dan bisa mengembalikan pelayanan masyarakat yang Betul. akuntabel pastinya ya. Itu. Oke, nah kita lanjutkan lagi nih Pak ke mitos fakta yang kedua. Nah, apa nih?
WBS dapat membantu menindak tegas pelanggaran yang terjadi di BNPB. Apakah ada tindakan tegas juga nih Pak? Kira-kira mitos atau fakta nih jawabannya? Kalau ini fakta Bu. Fakta. Fakta benar. Akhirnya ada Ini fakta. Baik. benar, ini fakta. Saya Fakta. bilang, kenapa saya bilang fakta? Sudah terbukti. Sudah terbukti dan pernah terjadi juga Pak. Dan Mas, pernah tadi terjadi dan sekarang malah baru terjadi. Jadi ya, jadi ya itulah yang terjadi. Betul. Beberapa pun tidak melulu yang internalnya, Ya. tapi eksternal pun sudah terbukti. Jadi saya dengan terbuktinya itu memang ada kebanggaan. Baik. Karena apa ya? Walaupun hanya setetes, tapi dampaknya untuk kepada peningkatan integritas ke auditor, ke intern dan eksternal itu akan naik gitu. Betul. Ibarat kalau ini followernya banyak kan. Ya iya, kalau di media sosial followersnya banyak ya Pak ya. Banyak gitu. Betul. Dampaknya banyak gitu. Benar, dan tapi ternyata ketika tindak tegas tadi tentunya sesuai dengan pedoman dan perundang-undangan Ya, yang berlaku. pasti itu tentunya, Pak. harus itu aturan, karena kan gini, inspektor tiga itu bekerja itu sesuai dengan SOP atau aturan yang berlaku. Betul. Yang tidak berlaku, maksudnya bukan hanya yang berlaku hanya di BNPB, tapi secara proses tidak pidana atau terkait dengan pelanggaran hukum bagaimana. Oke. Gitu. Baik, nah kalau tadi kita udah bahas tentang WBS, kayaknya nih mitos fakta yang selanjutnya kita akan mendalami tentang CACM Oh, nih iya, Pak Saiful. boleh. Nah boleh kita lanjut nih yang ketiga. CACM mempersulit Pak katanya, mempersulit pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan di BNPB. Nah fakta atau mitos Pak? Ini baru mitos beneran ini. Mitos beneran. Mitosnya double kan. Kalau ada kipas double bisa semuanya begini diangkat kan ya? dua. Gimana, Kenapa Pak? saya bilang gini? Saya bilang mitos kenapa? Ini CACM ini sebenarnya membantu supaya kinerja dari unit kerja itu tercapai gitu. Betul. Kenapa saya bilang begitu? Coba kemarin misalnya ada rapat rakor Satgas Covid. Saya minta paparan semua kan. Saya bilang, coba paparan dulu deh. Paparan jujur aja, nggak usah maksudnya jangan ada yang diumpet-umpetin. Ya udah dipaparkan apa adanya kan akhirnya. Ya sudah. Itulah jadi continuous monitoring. Nah, continuous auditnya adalah bagaimana kita memberi saran perbaikan, saran yang seharusnya dilakukan. Gitu. Jadi bukan membiasakan yang biasa, bukan membenarkan yang biasa, tapi membiasakan yang benar. Wah, itu yang penting. Ini adalah slogan dicatat dengan sangat bold nih Sobat Tangguh. Boleh diulang lagi Pak slogannya Pak? Lupa. Nanti aja yang nunggu. Oh iya. Baik, saya coba ini sambil dikoreksi Pak ya kalau salah ya. Berarti kita tidak membenarkan yang biasa, tapi betul. justru membiasakan yang benar. Wah, ini harus dicatat nih Sobat Tangguh ya, terutama yang pegawai mantap BNPB. BNPB harus gitu, harus TOP. Jangan kalah dengan yang lain. Benar. Dan ternyata memang justru bukannya mempersulit, tapi justru mengefisiensi lagi nih kembali program-program kerja yang ada di unit ya. Sampai pencapaiannya bagaimana. Betul. Jadi memang sesuai dengan target yang ingin dicapai gitu Pak ya. Dan ini yang terakhir nih Pak. Yep. Kita mainnya yang terakhir. CACM dapat menjadi guidelines penyelenggaraan kegiatan. Kalau tadi mengefisiensi, apakah ini juga bisa menjadi suatu pedoman Pak, atau menjadi suatu tolak ukur, atau menjadi suatu hal yang bisa membimbing nih unit kerja seperti itu? Kalau saya ini fakta ini. Fakta. Kenapa baik. saya bilang fakta gitu kan? Begitu saya bilang fakta, bener sih jadi guideline. Guideline itu apa sih? Widelin. Apa petunjuk katanya? Apa petunjuk gitu? Apakah suatu ilham gitu Pak? Bukan, kalau ilham suka jalan-jalan, kalau ini enggak beneran Enggak ya, nih, tetap beneran. harus dijalankan dan Betul. nah, kalau dengan CACM ini sebenarnya unit kerja akan lebih terbantu. Betul. Ibarat kalau itu ada timeline-nya. Nah, iya. Timeline itulah yang akan terpenuhi dari masing-masing. Coba deh, kalau dengan adanya timeline, kegiatan itu akan teratur. Kita nggak gerabak-gerubuk gitu. Iya. Gerabak-gerubuk itu karena ada bencana. Betul. Karena bencana apa harus ditangani cepat. Ya ini bisa pause kan. Iya. Misalnya kayak kemarin Pak Kabit juga kan ke Sumbawa kan ada acara kan. Dia bilang Iya. ada acara, ngapain? Oh ini mengenai budaya sadar bencana kan. Artinya ya kita pause dulu, ada hal yang lebih
Krusial dampaknya lagi, Pak, ya. krusial dan dampaknya besar sekali ke masyarakat. Itu yang dapat untuk tujuan utama BNPB akan tercapai nanti kayak gitu kan. Itu yang keren lah gitu maksudnya. Kalau dengan ada timeline, CM-nya itu menjadi guardian lah, benar. Akan tertolong semua unit kerja dengan begitu gitu. Betul, dan akan terpantau dengan baik ya Pak. Betul. Justru unit-unit ini jika mengalami suatu permasalahan atau kesulitan, lalu dengan adanya CACM ini dan pendampingan pastinya Pak dari Inspektur 3 nih, tim-timnya nih, pasti mereka kan lebih terbantu dan terbuka juga nih pencerahan gitu. Ini solusinya di mana gitu ya. Saya bahasanya bukan pendampingan. Kalau mendamping lengket terus kan. Waduh. Nah, ini kan mengawal. Oh, mengawal. Oke. Jadi mengawal itu bisa dengan CACM tadi, mengawal. Jadi dari sisi unit kerjanya, dari sisi inspektoratnya bagaimana. Jadi kalau mendampingi kan terus aja lengket, nggak kerja tuh lama-lama tuh. Lama-lama cuman ini doang Pak yang Cuma ngopi aja. Jadi memang bahasanya mengawal. Mengawal, jadi mengawal. Kalau mendampingi bahaya. Iya, nanti bisa ikut sampai ke Sumbawa lagi kita Pak ya. Bisa, nggak minum kopi nanti nggak jadi. Iya betul. Ada kopi buat Jawa soalnya di sana. Waduh, ini kita kayaknya boleh nih Pak setelah ini ya. Nah, karena ini sudah menjadi mitos fakta yang terakhir, maka sudah tidak terasa sekali nih Pak. Udah di penghujung obrolan kita. Tadi kayaknya saya tuh nervous banget, tapi pas udah mulai berjalan nih ngeblend aja nih Pak langsung ternyata. Dan ternyata nggak berasa Pak ya kalau udah di penghujung. Nah, ini seneng banget nih Pak Ranti, hari ini kita bisa membagikan informasi lebih banyak kepada sahabat tangguh yang di eksternal Pak ya. Berarti maupun pegawai BNPB sendiri nih yang di internal, bahwa ternyata kita itu punya suatu media atau suatu ruang di mana ternyata kita bisa melaporkan suatu pelanggaran dengan baik dan tentunya hak-hak kita juga dilindungi gitu ya. Dan tentunya dalam penyelenggaraan program kerja berbasis pelayanan masyarakat juga tentunya diharapkan bisa berjalan dengan baik dengan adanya WBS dan apalagi CACM ini gitu Pak ya. Amin. Dan Bapak Inspektur 3 Pak Saiful, terima kasih banyak. Sama-sama, sudah main ke podcast BNPB, udah bagi-bagi lagi. Dan untuk pegawai BNPB ini boleh juga main ke jasa konsultan lantai 9 Pak ya? Bisa. Di Geraha BNPB. Kalau mau tanya-tanya, ketemu Pak Saiful, ini sangat sulit loh ketemunya. Langsung saya terima sambil minum teh. Kalau pilihannya kopi juga ada, berapa jenis juga ada. Nah ini boleh nih, jadi sahabat tangguh khususnya yang pegawai BNPB ya, bisa main ke Geraha BNPB, ke jasa konsultasi lantai 9 untuk bisa nih berkonsultasi lebih lanjut terutama terkait kendala maupun kesulitan dalam penyelenggaraan program kerja. Tapi penutup boleh saya? Boleh Pak, silahkan. Kepada sahabat BNPB, beranilah berkata jujur, karena jujur itu indah menurut saya. Betul. Jangan ada pamrih. Kalau sudah ada pamrih, Anda tidak akan bisa berkata jujur. Itu saja pesan dari saya. Terima kasih. Wah, ini adalah suatu siraman rohani di pagi hari. Ini banyak banget kata-kata. Saya bukan ustadz ya. Iya, saya bukan ustadz. Tapi semua kata-kata baik itu bisa datang dari siapa saja. Terima kasih. Ya. Tapi ini memang kita dapat quotes banyak ya dari Bapak hari ini. Ada banyak banget nih kalimat-kalimat yang bisa kita pasang nanti di sini. Ini penuh di ruangan podcast ini. Betul. Gitu. Nanti kita ketemu lagi Pak ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi lebih banyak. Saya senang juga kayak gini. Oke. Terima kasih. Nah, sahabat tangguh, jangan lupa untuk selalu pantau platform-platform yang ada di BNPB, mulai dari media sosial, website dan lain-lain, di mana sahabat tangguh dapat mengetahui lebih banyak terkait upaya Indonesia menanggulangi bencana dan sahabat tangguh sendiri bisa berpartisipasi di dalamnya. Nah, jangan lupa untuk selalu update bencana, jangan tunggu jadi korbannya. Sampai jumpa sahabat tangguh, sampai ketemu lagi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.